Halo Sobat Mubah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film Korea Selatan yang berjudul I Saw the Devil tahun 2010. Karya sutradara Kim Ji-won ini bukan sekedar film thriller kriminal biasa. Film ini menghadirkan kisah balas dendam yang begitu kelam dan mengerikan, di mana batas antara manusia dan monster perlahan mulai menghilang. Dibintangi oleh Lee Byung-hun dan Choi Min-sik, cerita ini membawa kita menyaksikan bagaimana rasa kehilangan yang mendalam dapat berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. Sebuah perjalanan balas dendam yang brutal ketika keadilan tidak lagi berbicara tentang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Di tengah musim salju, terlihat seorang wanita bernama Jang Jo-yoon yang terjebak di pinggir jalan karena ban mobilnya bocor. Sambil menunggu mobil derek datang, ia menelepon tunangannya, Kim So-hyun. So-hyun sendiri bekerja sebagai agen NIS yang dikenal sangat berbakat. 문 열어주지 말고 그냥 견인차 기다려, 알았지? Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Jang Kyung-chul, seorang supir bus sekolah yang menawarkan bantuan kepada Jo-yoon. So-hyun sempat menyarankan agar Jo-yoon tetap menunggu derek saja. Setelah itu, ia menutup telepon karena harus mengurus sesuatu. 알았어, 빨리 갈게. Sementara itu, Jo-yoon menolak bantuan Kyung-chul dan memilih menunggu derek. Namun ia mulai merasa aneh karena pria tersebut tidak juga meninggalkan tempat itu. Diliputi rasa penasaran, Jo-yoon menyalakan lampu mobilnya untuk melihat keadaan sekitar. Tiba-tiba, Kyung-chul muncul dan langsung menyerangnya secara brutal. Saat Jo-yoon terbangun, ia menyadari tubuhnya sudah telanjang dan dibungkus plastik. Belum sempat memahami apa yang terjadi, Kyung-chul datang sambil membawa pisau. Dengan dingin, ia berkata bahwa semua ini akan segera selesai. Jo-yoon memohon agar dilepaskan karena ia sedang hamil. 죽이면 돼요. 왜? 아이를 가졌어요. Namun, bukannya merasa iba, Kyung-chul justru semakin bersemangat untuk menghabisinya. Dengan kejam, ia memutilasi tubuh Jo-yoon dan memasukkan potongan tubuhnya ke dalam sebuah kotak. Tanpa disadari, cincin tunangan Jo-yoon terjatuh dan tersangkut di lubang pembuangan. Setelah semuanya selesai, Kyung-chul membersihkan tempat tersebut menggunakan air panas untuk menghilangkan darah dan bau yang tersisa. Dari caranya bekerja yang rapih dan sistematis, terlihat jelas bahwa ia sudah sangat terbiasa melakukan hal semacam ini, hampir tanpa meninggalkan jejak. Keesokan harinya, beberapa anak yang sedang bermain di kolong jembatan menemukan sebuah kantong plastik hitam. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat telinga manusia. Pada malam harinya, polisi bersama sejumlah wartawan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah kepala manusia di dalam air. Setelah diperiksa lebih dekat, kepala tersebut ternyata milik Jo-yoon. Ayah Jo-yoon yang merupakan kepala penyelidikan juga berada di tempat kejadian. Ia berlari mendekat, namun polisi menahan semua orang agar tim forensik dapat melakukan pekerjaannya. Dalam kekacauan itu, kepala Jo-yoon tanpa sengaja terjatuh tepat di depan So-hyun. Keluarga, teman-temannya, dan terutama So-hyun semuanya larut dalam kesedihan atas tragedi tersebut. Ironisnya, ayah Jo-yoon adalah kepala penyelidikan dan tunangannya seorang agen NIS. Namun tetap saja mereka tidak mampu melindungi orang yang paling mereka sayangi. Di pemakaman, So-hyun bersumpah bahwa ia akan membalas semua ini. Ia berjanji akan memberikan 10.000 kali lipat rasa sakit kepada orang yang telah melakukan kejahatan tersebut. 이것만은 약속할게. 네가 받은 고통, 그놈한테 천배 만배 돌려줄게.
Keesokan harinya, Sohyun mengajukan cuti kerja selama 2 minggu. Atasannya mengizinkan agar ia benar-benar bisa memulihkan diri dari kesedihan. Namun, alih-alih beristirahat, Sohyun justru menemui ayah Joyun dan meminta data orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku. Ayah Joyun menyarankan agar ia beristirahat saja dan membiarkan polisi menangani kasus ini. Tiba-tiba, saudara Joyun datang setelah pulang dari pasar. Tak ingin niatnya diketahui oleh orang lain, Sohyun segera berpamitan dan meninggalkan tempat itu. 저 먼저 일어나 있습니다. 나오지 마세요. Sohyun menampilkan 4 orang yang dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan Joyun. Tanpa banyak berpikir, ia langsung mendatangi rumah orang pertama dalam daftar tersebut. Saat tiba di sana, Sohyun menemukan pria itu sedang membersihkan tubuhnya di kamar mandi sambil menonton bokep di komputer. Ketika pria itu sedang asik menonton, tiba-tiba komputernya mati. Saat ia berbalik untuk melihat apa yang terjadi, Sohyun sudah berdiri di belakangnya dan langsung menyerang. 정말 몰라. Di rumah sakit, polisi datang untuk memeriksa kondisi pria tersebut. Dari penyelidikan, mereka justru menemukan bahwa pria itu adalah pembunuh seorang gadis yang tewas 2 bulan lalu. Namun ketika ditanya siapa yang telah menyerangnya, pria itu tidak mampu memberikan jawaban karena kesakitan akibat luka parah di bagian vitalnya. 보니까요 어떤 놈인지 몰라도 망치로 얘 자지를 그냥 망가뜨려. Sementara itu, Sohyun mulai mengikuti orang kedua yang masuk dalam daftar kecurigaan. Saat berhenti di lampu merah, Sohyun dengan sengaja menabrak pria tersebut, lalu langsung menghajarnya tanpa ampun. Namun setelah memeriksanya lebih jauh, ternyata pria kedua itu bukanlah pembunuh Joyun. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Sohyun akhirnya pulang untuk istirahat. Meski begitu, pikirannya sudah dipenuhi amarah. Ia kemudian melihat nama orang ketiga dalam daftar dan mulai mencari informasi tentangnya. Di tempat lain, seorang wanita sedang menunggu bus sendirian di pinggir jalan. Tak lama kemudian, sebuah bus sekolah berhenti tepat di depannya. Dari dalam bus itu, muncul Kyung Chul yang menawarkan untuk mengantarnya pulang. Awalnya, wanita tersebut menolak. Namun Kyung Chul mengatakan bahwa tidak akan ada bus lain pada jam seperti ini. Karena merasa tidak punya pilihan, wanita itu akhirnya naik ke dalam bus. Namun di tengah perjalanan, Kyung Chul tiba-tiba menghentikan busnya. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sebatang pipa besi, menandakan niat jahat yang kembali muncul dalam dirinya. Di sisi lain, Sohyun mendatangi rumah orang tua Kyung Chul. Di sana, ia mengaku sebagai petugas asuransi dan mengatakan bahwa Kyung Chul membeli asuransi untuk kedua orang tuanya. Dengan cara itu, Sohyun mencoba menggali informasi tentang keberadaan Kyung Chul. Namun sang ayah tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa Kyung Chul sudah lama tidak pulang, bahkan telah meninggalkan anaknya. Sang ibu kemudian menambahkan bahwa satu-satunya orang yang masih sering berhubungan dengan Kyung Chul hanyalah anaknya sendiri. Mendengar hal itu, Sohyun langsung menemui anak Kyung Chul dan menanyakan di mana ayahnya biasanya berada. 지금 아빠 어디 사시는지 알아? 왜요? Berdasarkan informasi dari anak tersebut, Sohyun kemudian mendatangi sebuah rumah yang disebutkan sebagai tempat Kyung Chul sering tinggal. Ia mulai menggeledah rumah itu mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Setelah membongkar sebuah lemari besi, Sohyun menemukan tas dan berbagai barang milik wanita. Kecurigaannya semakin kuat bahwa tempat ini berkaitan dengan kejahatan Kyung Chul. Ia terus mencari hingga menemukan sebuah ruangan dengan bekas darah di lantainya. Di tempat itulah, Sohyun akhirnya menemukan cincin milik Joyun yang tersangkut di celah lantai, memastikan bahwa Kyung Chul adalah pelaku sebenarnya. Sementara itu, Kyung Chul masih menjalani rutinitasnya sebagai sopir bus sekolah, mengantar anak-anak pulang seperti biasa. Hingga sore hari, hanya tersisa satu orang gadis kecil di dalam bus tersebut. Pada malam harinya, gadis itu sudah terikat dan tak berdaya di tangan Kyung Chul. Gadis itu hanya bisa menangis ketakutan. Kyung Chul mulai menjalankan rencananya dengan membuka pakaian gadis tersebut, berniat memperkaosnya karena ia mengaku sudah lama hidup sendiri. Namun di tengah aksinya, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Kyung Chul langsung mengambil parang dan berjalan menuju sumber suara untuk melihat siapa yang datang.
Pertarungan mereka cukup sengit dan brutal. Meski Kyung Chul dikenal sebagai pembunuh sadis, ia tetap tidak mampu menandingi kemampuan Sohyun yang merupakan agen khusus terlatih. Dalam pertarungan itu, Sohyun berhasil membekap Kyung Chul menggunakan plastik hingga membuatnya tak sadarkan diri. Namun, beberapa saat kemudian, Kyung Chul kembali siuman. Sohyun pun segera membenturkan kepalanya ke batu hingga membuatnya kembali terjatuh. Sohyun sempat mengangkat batu besar dan berniat menghancurkan kepala Kyung Chul saat itu juga. Namun setelah berpikir sejenak, ia merasa kematian cepat seperti itu belum cukup untuk membalas penderitaan yang telah ia rasakan. Sohyun ternyata memiliki rencana lain yang jauh lebih mengerikan. Ia kemudian menanamkan alat pelacak ke tubuh Kyung Chul agar ia bisa terus memburunya kapanpun ia mau. Saat terbangun, Kyung Chul merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya, terutama pada bagian tangannya. Bukan hanya itu, ia juga menemukan sejumlah uang yang cukup banyak di dekatnya. Karena rasa sakit di tangannya semakin parah, Kyung Chul memutuskan untuk berjalan menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, sebuah taksi menghampirinya dan menawarkan bantuan. Kyung Chul pun masuk ke dalam taksi tersebut dan mendapati dua orang pria yang terasa aneh baginya. Sebagai seorang psikopat yang sering membunuh, Kyung Chul sudah sangat peka terhadap aura berbahaya dari seseorang. Ia menyadari bahwa kedua pria itu memiliki niat buruk. Namun sebelum mereka sempat menyerangnya, Kyung Chul bergerak lebih dulu. Ia kemudian membuka bagasi taksi dan menemukan mayat sopir taksi yang sudah tewas. Di sana, ia juga mengambil sebuah tas berisi pakaian yang bisa ia gunakan. Setelah itu, Kyung Chul membuang mayat tersebut dan pergi dengan taksi yang kini sudah berlumuran darah. Kyung Chul akhirnya tiba di rumah sakit untuk mengobati lukanya. Di sana, ia mulai tertarik pada seorang perawat muda yang sedang bertugas. Sambil menunggu obatnya selesai diproses, Kyung Chul mencoba merayu perawat tersebut sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan. Namun ketika perawat itu masuk ke gudang penyimpanan, ia terkejut karena Kyung Chul sudah berada di sana lebih dulu. Kyung Chul melihat sekeliling untuk memastikan tempat itu aman dan sepi. Setelah merasa tidak ada orang lain, ia mulai memaksa perawat itu untuk melepaskan pakaiannya. Perawat itu hanya bisa menangis dan memohon agar dilepaskan. Namun bukannya merasa kasihan, Kyung Chul justru menjadi marah dan melemparkan beberapa barang ke arahnya. Tanpa mereka sadari, semua suara itu terdengar oleh Sohyun melalui alat pelacak yang sebelumnya ia tanamkan di tubuh Kyung Chul. Perawat itu akhirnya hanya bisa pasrah menghadapi ancaman Kyung Chul. Namun, tepat ketika Kyung Chul sedang menikmati situasi tersebut, Sohyun tiba-tiba muncul dan langsung menghantamnya dengan keras. Di depan perawat yang ketakutan itu, Sohyun dengan dingin memotong aliran darah di bagian tumit Kyung Chul, membuatnya tak berdaya. Lalu ia mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Kyung Chul sebelum pergi meninggalkannya. 기억해둬. 점점 끔찍해질 거야. Tak lama kemudian, Kyung Chul terbangun di sebuah area parkiran. Ia merasakan sakit yang sangat hebat di bagian kakinya. Dengan panik, ia memeriksa tubuhnya dan mobil di sekitarnya. Khawatir, Sohyun menanamkan alat pelacak. Karena tidak menemukan apapun, Kyung Chul langsung mengendarai mobil itu dan pergi dari tempat tersebut. Namun tak lama kemudian, mobil yang ia gunakan kehabisan bensin. Akhirnya ia menghentikan sebuah mobil yang lewat, berniat untuk membajaknya. Namun ternyata, orang-orang di dalam mobil tersebut adalah sekelompok tentara. Menyadari situasi itu berbahaya baginya, Kyung Chul mengurungkan niatnya dan hanya meminta bantuan untuk diantar ke rumah temannya. 차가 꺼진 모양입니다. Sementara itu, Sohyun yang sedang mengikuti pergerakan Kyung Chul tiba-tiba menerima telepon dari ayah Joyun. Ia mengatakan bahwa polisi juga sedang memburu Kyung Chul dan meminta Sohyun untuk menghentikan aksinya serta menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian. Namun Sohyun menolak saran tersebut. Ketika telepon hampir ditutup, saudari Joyun tiba-tiba mengambil alih pembicaraan. Dengan suara penuh emosi, ia memohon kepada Sohyun agar menghentikan semua ini karena balas dendam tidak akan mengubah apapun yang telah terjadi. 의미 없어요. 이제 그만둬요. 미안해, 나 지금 전화 끊어야 될 것 같아.
Di sisi lain, Kyung Chul akhirnya tiba di rumah seorang temannya. Pria itu tinggal bersama istrinya, namun ia memiliki kebiasaan yang sangat mengerikan, yaitu memakan daging manusia. Mereka pun berbincang tentang Sohyun. Temannya berkata bahwa mungkin Sohyun tidak jauh berbeda dari mereka, dan bahwa berburu manusia mungkin sudah menjadi kesenangan baginya. 즐기는 거지. 사냥할 때 느끼는 그 짜릿한 쾌감 말이야. 잡았다 풀어주고. Tanpa mereka sadari, Sohyun ternyata sudah berada di luar rumah dan mendengar seluruh percakapan itu. Sementara itu, Kyung Chul mulai merenungi sebuah kejadian yang dialaminya. Alih-alih merasa takut, ia justru tersenyum tipis, berpikir bahwa permainan ini semakin menarik. 재밌네. Sohyun mulai mengintai rumah tersebut dan melihat teman Kyung Chul membuka sebuah lemari yang berisi potongan tubuh manusia. Karena tidak menemukan daging yang dianggap bagus, pria itu kemudian membuka ruangan lain dan membawa seorang wanita yang masih hidup. Namun saat ia hendak mengeksekusinya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara radio yang mendadak berhenti. Ia mencoba memperbaiki radionya, tetapi ketika berbalik, wanita yang tadi ada di sana sudah menghilang. 소리도 없이 어떻게 들어갔어? 괴물 같지는 않네. Mereka terlibat perkelahian sengit. Dalam pertarungan itu, tangan teman Kyung Chul berhasil dipatahkan oleh Sohyun. Sohyun lalu menusuk tangannya menggunakan obeng dan mengikatnya agar tidak bisa bergerak. Namun ketika Sohyun hendak memotong tangannya, Kyung Chul tiba-tiba masuk sambil membawa senapan. Sohyun segera melarikan diri ke lantai atas dan bersiap menghadapi mereka berdua. Namun ia justru dikejutkan oleh tebasan tiba-tiba dari istri teman Kyung Chul. Pertarungan kembali terjadi dengan brutal. Beruntung, Sohyun berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Kyung Chul terlihat hendak naik ke lantai atas, tetapi dengan cepat, Sohyun menaburkan jebakan di lantai untuk memperlambat langkahnya. Setelah itu, Sohyun membawa Kyung Chul bersamanya, sehingga polisi nantinya hanya akan menangkap dua orang teman Kyung Chul yang tersisa di rumah tersebut. Mereka kemudian pergi ke rumah sakit. Di sana, Sohyun bertemu dengan seorang juniornya. Junior tersebut menasihatinya agar menghentikan semua ini. Namun Sohyun telah membuat janji pada dirinya sendiri, dan hatinya tidak akan tenang sampai ia menuntaskan balas dendamnya. Juniornya juga sempat menanyakan tentang alat pelacak yang dimasukkan ke tubuh Kyung Chul. Ia mengatakan bahwa jika Kyung Chul buang air besar, alat itu kemungkinan bisa keluar dari tubuhnya. Mendengar hal itu, Sohyun langsung menghentikan pembicaraan tersebut karena ia takut Kyung Chul yang sedang pingsan bisa mendengar mereka. 그 새끼 센 거 한 방 맞고 정신없이 골아떨어졌을 거예요. 아마 이 상태는 하루는 더 갈 것 같은데. Tak lama kemudian, Kyung Chul terbangun kembali dan mendapati dirinya berada di sebuah terowongan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Kyung Chul sudah menyadari bahwa di dalam tubuhnya terdapat alat pelacak. Ia mulai berbicara dengan keras karena tahu Sohyun bisa mendengar semua ucapannya. 장주현이가 죽기 전에 그러더라. 임신했다고. 살려달라고. 알고 있었냐? Tak lama kemudian, Kyung Chul berhasil mengeluarkan alat pelacak tersebut dari tubuhnya. Setelah itu, ia menyerang seorang polisi yang berada di sana, lalu memasukkan alat pelacak itu ke tubuh polisi tersebut. Akibatnya, Sohyun tidak lagi bisa menemukan lokasi Kyung Chul, karena alat pelacak yang ia pantau sudah berada di tubuh orang lain. Sementara itu, Kyung Chul justru menelepon pihak kepolisian. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan diri, tetapi hanya setelah menyelesaikan satu urusan terakhir. 장경철이 자수 안 된다? Sohyun datang ke rumah sakit untuk menanyakan kepada teman Kyung Chul yang terluka tentang kemana Kyung Chul pergi. 네 여자의 가족들, 그리고 자수해버리면 돌아버리는 거지. 웃긴 거 보지? Begitu mendapatkan petunjuk, Sohyun langsung menuju rumah ayah Joyun. Ia mencoba menelpon rumah tersebut, namun tidak ada yang mengangkat. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sohyun segera menghubungi polisi dan meminta mereka datang ke rumah kepala penyelidik karena ia yakin Kyung Chul akan menyerang tempat itu. Beberapa polisi bahkan menyalahkan Sohyun. Mereka mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ia tidak langsung menangkap Kyung Chul atau menghabisinya sejak awal. Sehingga kini situasi menjadi jauh lebih berbahaya. 지금 장 과장님 집에서 제일 가까운 애들 쏘라고 연락하고 우리 차 돌려 빨리!
Sementara itu, Kyung Chul sudah lebih dulu tiba di rumah ayah Jo-yoon. Sang kepala penyelidik yang sudah tua tidak mampu melawan. Ia hanya bisa pasrah menerima siksaan dari Kyung Chul. Namun tak lama kemudian, saudari Jo-yoon tiba-tiba pulang ke rumah. Ia langsung merasa ada sesuatu yang aneh ketika melihat keadaan rumahnya. Di sisi lain, So-hyun akhirnya sampai di rumah tersebut. Namun, ia dihadang oleh para polisi. Bahkan kepala polisi menyalahkannya karena semua tragedi ini dianggap sebagai akibat dari nafsu balas dendamnya. Tanpa berkata banyak, So-hyun akhirnya masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi tragis ayah Jo-yoon. Tiba-tiba, Kyung Chul menelepon kepala polisi. Sang kepala polisi langsung menanyakan keadaan Se-yeon, saudari Jo-yoon. Namun Kyung Chul justru mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan So-hyun. 받아. 여보세요. Tak lama kemudian, polisi berhasil menemukan tubuh si Yeon yang sudah tak bernyawa. Sementara itu, Kyung Chul muncul di tengah jalan dan dengan tenang menyerahkan dirinya kepada polisi. Melihat hal itu, So-hyun langsung kehilangan kendali. Ia menghancurkan pintu mobilnya sendiri, lalu menancap gas dan melaju ke arah Kyung Chul, tepat sebelum polisi sempat membawanya pergi. So-hyun kemudian membawa Kyung Chul ke rumahnya sendiri. Di sana, ia menyiksa Kyung Chul tanpa ampun. Dengan obeng, ia bahkan menusuk mulut Kyung Chul karena pria itu terus berbicara tanpa henti. Sambil menangis, Kyung Chul mulai memohon ampun dan mengaku menyesal atas semua perbuatannya. So-hyun menatapnya dengan dingin lalu bertanya, "Apakah kau takut?" Namun tiba-tiba, ekspresi Kyung Chul berubah. Dari wajah penuh penyesalan, ia kembali menunjukkan senyum seorang psikopat goblok. 난 고통 같은 건 몰라. 두려움 그딴 것도 몰라. So-hyun kemudian memasang Kyung Chul pada sebuah alat yang menyerupai guilotin. Ia mengikat tali pisah guilotin itu pada pintu. Lalu sebuah tali lain dipasang dan digigit oleh Kyung Chul untuk menahan pintu agar tidak terbuka. Jika pintu itu terbuka, pisau guilotin akan langsung jatuh dan menebasnya. So-hyun meninggalkan tempat itu. Ia hanya mendengarkan apa yang terjadi melalui alat pelacak yang ia letakkan di dekat Kyung Chul. Tak lama kemudian, keluarga Kyung Chul datang ke rumah tersebut dan mencoba membuka pintu. Kyung Chul berusaha mati-matian menahan pintu itu dengan tali yang ia gigit. Namun kekuatan manusia ada batasnya. Pada akhirnya, tali itu terlepas dari mulut Kyung Chul. Dari kejauhan, So-hyun hanya bisa menangis histeris sambil berjalan menjauh. Dendamnya memang telah terbalaskan, tetapi jiwanya telah hancur bersama kebencian yang ia pelihara. Karena pada akhirnya, dendam memang bisa menghancurkan musuh. Namun seringkali, ia lebih dulu menghancurkan hati orang yang menyimpannya. Terkadang, luka yang tidak pernah disembuhkan berubah menjadi kemarahan. Dan ketika amarah berubah menjadi balas dendam, manusia perlahan kehilangan bagian paling penting dari dirinya, kemanusiaannya sendiri. Melalui I Saw the Devil, Kim Ji-won menyampaikan sebuah pertanyaan yang mengguncang. Seberapa jauh seseorang bisa melangkah demi balas dendam sebelum ia berubah menjadi monster yang sama dengan musuhnya? Karena pada akhirnya, film ini bukan sekedar tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebencian perlahan menggerogoti jiwa manusia. Dan jika kita menuhankan hawa nafsu dalam diri, maka selain musyrik, celakalah di dunia dan di akhirat. Sekian dan terima kasih.